Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Back with me Alexa, and today we're going to get to the topic. So, um, let's see. We're going to have a guest. Meet our guest today. Kita kedatangan tamu nih, yang kemarin sudah kita bicarakan beberapa minggu yang lalu ya. So I'm going to introduce you to Mr. Bayu Krishna Pristiawan. You can call him Kak Bayu. He graduated from Universitas Negeri Malang, majoring in Civics Education or PPKN, atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. But he is not a teacher. Sebenarnya dulu pernah ngajar sih, but he is not a teacher anymore. He is now a businessman. He owns the clothing brand of Magnesium 137 or Magnesium 137. Jadi ini adalah brand clothing atau punya apa ya? Punya brand sendiri, punya merek sendiri untuk baju gitu. His company sells clothes nationally and internationally. Jadi brandnya ini sudah menyeluruh ke hampir seluruh Indonesia. Di Mojokerto juga ada loh, dan juga internasional seperti di tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan sering pameran di luar negeri juga. He now lives with his family in Blitar. Ada yang tahu Blitar kan? Oke. Memi juga dari Blitar loh, tapi Alexa enggak. Oke. Let's get to the interview. Ayo kita simak interviewnya. Interviewnya sama Kak Bayu ini dalam bahasa Indonesia kok, jadi kalian nggak usah bingung. Okay? So let's get started. Halo, Assalamualaikum adik-adik SMP 2 Mojokerto. Perkenalkan, saya Bayu. Saya adalah owner dari Magnesium 137. Saya memulai bisnis clothing ini dari kuliah. Oke, Kak Bayu. Dulu cita-cita saya itu adalah seorang guru PPKN, karena kuliahnya dulu di UM jurusan pendidikan PPKN. Jadi buat adik-adik di sini kalau memiliki cita-cita itu kalau bisa setinggi langit, karena nggak ada ruginya kok kalian itu sekolah menggapai pendidikan yang tinggi, karena meskipun nanti seandainya di masa depan pekerjaan kalian nggak sesuai dengan kuliah yang kalian ambil, itu nggak percuma kok. Masih banyak ilmu-ilmu yang nanti bisa kalian ambil, karena pasti akan berbeda cara berpikirnya orang yang memiliki pendidikan tinggi sama yang enggak. Tapi itu enggak semua emang. Masih banyak di luar sana yang meskipun pendidikannya katakanlah enggak sampai SMA mungkin, enggak sampai kuliah, itu masih bisa menyaingi orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, itu masih bisa. Masih banyak kemungkinan. Iya, Kak Bayu. Kak Bayu sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau hari ini nggak sibuk apa-apa sih. Kalau sehari-hari biasanya sibuk apa? Kalau sehari-hari selain saya itu bisnis pakaian, jualan pakaian, biasanya saya itu bikin video YouTube. Bikin video YouTube, terus kemudian koleksi motor klasik juga. Nanti channelnya boleh di-share ke adik-adik ya, ke teman-teman ya. Channelnya itu Bayu 137. Iya. Biasanya bahas soal apa di channelnya, Kak Bayu? Di channel saya itu membahas semuanya sih, mulai dari hobi, kemudian pekerjaan. Sebenarnya motivasi untuk lebih semangat bekerja, tapi bukan yang motivasi kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini, itu enggak. Lebih ke video gimana prosesnya berkarya seperti itu, enggak yang mendoktrin orang harus berkarya harus ini, enggak. Jadi lebih enaknya itu bahasanya
apa ya, langsung praktek gitu loh. Oh Ibu. iya. Oke, Kak Bayu boleh share nih, magnesium ini udah jalan berapa lama? Kalau magnesium itu dulu di tahun 2012, 2013. 2012-nya dulu masih rilis kaos-kaos band awalnya dulu. Jadi sekedar iseng, nggak yang bakalan nyangka bisa sampai kayak gini. Gitu ya. Ya, mungkin Terus mungkin teman-teman atau adik-adik di SMP 2 Mojokerto udah ada yang tahu magnesium, mungkin nanti bisa langsung DM Instagram aja. Biar lebih enak ngobrolnya ya kan. oh iya ya, siap-siap Kak Bayu. Kalau magnesium sekarang produksinya apa aja nih Kak? Boleh share ke adik-adik? Kalau magnesium hampir lengkap sih, mulai dari atasan sampai bawahan itu ada semua. Yang belum ada itu cuma pakaian dalam mungkin. Kalau distribusinya sendiri kemana aja nih Kak Bayu? Distribusinya seluruh Indonesia itu ada, sistemnya beli putus. Di Mojokerto ada kok. Lupa aku nama tokonya apa ya. Saking Ada di banyaknya ya. Mojokerto. Tapi kalau di era sekarang kan, kalau di era-era transisi ada corona seperti ini kan pastinya lebih jalan di online. Seperti sekolah pun sekarang kan udah online. Betul. Betul banget. Sama internet kan sekarang udah bukan hal yang tabu kan. Beda dengan zaman saya dulu sekolah itu internet masih wah banget. Bisa internetan, bisa dulu zamannya masih Friendster, terus sekarang ada Facebook, Instagram. Kalau dulu bisa main Friendster itu udah paling jago kayaknya internet. Iya. Oke, Kak Bayu. Ngomong-ngomong soal waktu sekolah nih, dulu waktu sekolah Kak Bayu itu siswa yang kayak gimana? Dulu waktu sekolah itu sebenarnya kalau dari orang tua itu sangat memperhatikan pendidikan sebenarnya. Pengennya kuliah yang seperti ini, harus nilainya seperti ini. Jadi saran buat adik-adik, kalau kalau seandainya saya dulu itu bisa, kalau seandainya saya bisa memutar waktu, mungkin saya akan sekolah bersungguh-sungguh. Dan pesan juga, jangan sampai nyontek kalau sekolah. Karena kalian akan merasa rugi ketika kalian nanti udah dewasa. Iya, iya, iya. Aku udah Sebenarnya ngerasain. begini, Mm-mm. sebenarnya begini, nilai bagus itu kan hanya sebuah angka di raport atau di ijazah kan. Tetapi yang sangat disayangkan itu pada dirinya kita sendiri itu enggak ada ilmu-ilmu yang didapat kalau kita hanya mencontek. Jadi pesan buat adik-adik, jangan nyontek. Kalau kalau dapat nilai jelek misal, tapi kalian udah berusaha sendiri, nanti ketika dimarahi orang tua bilang aja gini, ini hasilku sendiri loh Pak, Bu, daripada aku harus nilainya bagus biar tetangga bangga, lebih baik kan aku dapat nilai yang emang apa ya, dapat nilai yang emang benar-benar aku mengerjakan sendiri, seperti itu. Iya, iya, benar-benar. Itu pesannya buat adik. Iya, terima kasih Kak Bayu. Terus kalau Kak Bayu sendiri pernah nggak ngerasa males gitu waktu sekolah gitu, males belajar, males sekolah, pengen bolos aja gitu, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Mm-mm. Karena di umur-umur belasan tahun itu fase kita mencoba mencari jati diri kan. Mm-mm. Pasti adik-adik melihat sekarang kan di YouTube juga banyak kehidupan yang seperti itu, kenakalan remaja dan lain-lain. Itu saya juga dulu pernah mengalami gitu loh, bolos mungkin sampai apa, boleh nggak ini menceritakan yang misal bikin surat sendiri, Nggak apa-apa, terus nggak apa-apa. buat dulu bikin surat sendiri, terus izin sakit, sampai belajar gimana tulisan hampir sama kayak bapak, tanda tangan juga itu. Tapi ketahuan terus dimarahi. Iya, Karena tapi di bukan rapot, untuk di dicontoh rapot itu adik-adik ya. ada. Bukan itu contoh, hanya pengalaman Iya. pribadi saya. Nulis di sendiri gitu. Terus ternyata di rapot itu kan ada, ini sakitnya kok banyak banget, izin kok banyak banget, itu akhirnya dimarahi. Orang tua juga dipanggil kan waktu itu, nilainya juga jelek-jelek, terus gampang bolos, terlambat juga. Itu sih kenangan-kenangan waktu sekolah.
Iya, iya, iya. Jadi saya dulu di sekolah itu emang sampai diskors juga pernah, sampai hampir nggak naik kelas juga pernah. Gampang berkelahi dulu. Jadi lumayan itu ya Kak, lumayan nakal ya waktu dulu sekolah. Iya, tapi dulu banyak temen sih. Ketika bolos itu kan temennya dari mana aja, kan dari sekolah lain ada, dari sini ada. Jadi udah bersosial dari sekolah. Baik gitu ya. Terus kenapa Kak Bayu bisa ingin berubah gitu? Misalkan kan dulu berarti kan nggak seberapa serius di sekolah, nggak seberapa serius di pelajaran. Terus sekarang kenapa tiba-tiba jadi semangat? Oh, aku pengen sungguh-sungguh, aku harus jadi orang yang sukses gitu. Kenapa Kak? Apa yang cerita di balik itu semua? Jadi begini, kalau sekolah itu kan emang kita masih belum tahu di ketika kita udah bisa cari uang sendiri itu kita akan banyak, bukan menyesali ya, kalau disesali itu kan nggak baik sebenarnya. Kita ya anggap aja yang masa lalu itu menjadi kenangan yang nggak harus kita lakukan di masa sekarang. Jadi kalau dulu misal nakal ya, kalau misal dulu nakal itu bisa dijadikan pelajaran. Dan kita akan merasa sadar kalau kita udah dewasa sih. Jadi apa ya? Mungkin lebih baik oh boleh ngarani am ya. Jadi lebih baik gini. Jadi apa ya ngarani ngono ya. Aku disalah omong ya ning adik-adik lah. Gimana gimana jadinya? Jadi begini. Lebih baik terlambat atau tidak sama sekali, iya maksudnya. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Jadi gini. Kayak semua Di orang punya masa sekolah kesempatan untuk berubah gitu ya. pasti ada kesempatan untuk berubah. Namanya juga di masa sekolah itu kan namanya teman gini seperti ini. Pasti kita akan ter itu apa jenenge ngaran. Kita akan mengikuti lingkungan yang kita ada gitu loh. Kalau misal teman-teman kita begini ya kita otomatis akan ikut-ikutan gitu loh. Jadi teman-teman adik-adik di sini kalau bisa tuh bergaul sama teman-teman yang baik juga. Biar termotivasi sama lingkungan. Bergaul dengan yang dengan cara aku nilaiku bagus nih, hasilku sendiri gitu. Jadi kayak saingan prestasi gitu loh daripada saingan nakal-nakalan. Karena nanti ketika kalian udah besar itu pasti nyesel gitu loh. Aku dulu kok gini ya, dulu kok gini ya. Ada gini, adik-adik. Ada satu pelajaran yang paling saya menyesal nggak serius dulu waktu sekolah itu bahasa Inggris. Wah, itu pelajarannya Itu. kesukaannya Alexa nih. Nah, dulu ketika ada pelajaran bahasa Inggris itu saya nggak begitu serius gitu loh. Nilai juga jelek dan nggak begitu belajar bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris itu sekarang kan saya bisnis pakaian nih. Pasti koneksinya dengan banyak orang, bahkan dari luar negeri, bahkan sama artis-artis band luar negeri juga. Itu gimana saya ngerasa nyesel gitu loh. Dulu kok nggak serius ya belajar bahasa Inggris. Seandainya dulu aku serius belajar bahasa Inggris dan sekarang bisa, mungkin komunikasiku dengan mereka akan lebih mudah. Dan aku udah nggak pakai translate lagi mungkin. Itu bukan cuma di bisnis clothing aja, semuanya kalian ketika misal jadi entertainer, jadi musisi, jadi pebisnis apapun itu pasti butuh yang namanya koneksi dengan orang luar. Dan bahasa internasional itu kan bahasa Inggris. Sekarang aja main marketplace, bahasanya bahasa Inggris. Karena kan di marketplace sekarang itu bisnis clothing kayak gini udah bisa internasional, udah bisa kirim luar negeri, dan itu gratis ongkir. Oh gitu ya, Jadi Kak. kalau dikatakan sekarang itu pasar bebas, ya ini udah dimulai pasar bebas. Jadi kalian harus bersiap-siap dan kalian kalau bisa belajar bahasa Inggrisnya itu yang serius, yang total. Totalitas. Itu pesan saya sih. Iya.
Mm-mm. Bukannya bukannya ini membandingkan pelajaran lainnya. Bahasa Inggris dengan matematika misal. Matematika itu kan pelajaran yang emang sulit. Dari dulu saya itu nggak begitu suka gitu loh matematika. Dan ternyata emang bener. Matematika itu nggak begitu kepake ketika kalian udah punya bisnis. Karena sekarang itu tools-tools di sistem di bisnis itu udah serba otomatis kalau di matematika. Tapi kalau bahasa Inggris kan kita harus komunikasi langsung dan kalau kita nggak bisa ya lucu gitu loh. Kalau matematika masih ada alat itu. Mm-mm. Oh Ini iya. bukan maksud membandingkan matematika dengan bahasa Inggris gitulah adik-adik. Jadi Iya. semuanya kalau bisa kalian belajar dengan sungguh-sungguh biar nilainya bagus secara diri kalian sendiri, bukan dari hasil mencontek. Nah, siap Kak. Kemudian ada yang ditanyakan lagi. Oke Kak, kan tadi awalnya Kak Bayu kan pengen cita-citanya pengen jadi apa namanya guru PPKN ya? Guru. Dulunya. Ya. Terus sekarang kok jadi beralih ke ngembangkan bisnis sendiri, bisnis clothing, terus jadi YouTuber juga. Itu kenapa Kak? Terus kan pada awalnya kan emang apa ya? Kuliahnya kan juga di PPKN ya? Mau jadi guru PPKN ya berarti. Ya. Kok kok bisa banting setir itu Kakak salah jurusan apa gimana? Kalau itu bukan salah jurusan sebenarnya. Hmm. Mungkin udah takdirnya. Mungkin udah takdir, terus kemudian ketika kuliah juga masih sering ngeband. Dari band itu kan awalnya cuma iseng-iseng bikin kaos band, kemudian desain bisa. Terus coba bikin brand sendiri dan jalan. Waktu itu sempat ngajar loh, adik-adik. Sempat ngajar juga. Karena udah berkali-kali ikut tes CPNS juga gagal. Dua kali ikut tes CPNS gagal. Dan akhirnya bukan menyerah ya, gimana ya, karena kebutuhan, faktor kebutuhan juga, waktu itu udah berkeluarga juga, akhirnya ya udahlah, coba bisnis ini saya tekuni aja, mudah-mudahan hasil gitu loh. Yang penting ketika kita melakukan segala sesuatunya itu ya harus yakin, harus Terus ada proses, nggak semua yang didapatkan itu semudah kita membalikkan telapak tangan, Terus harus ketika sungguh-sungguh. membangun bisnis ini, hal terberat yang pernah Kak Bayu alami apa tuh, Kak? Dan kenapa bisa bangkit kembali dan akhirnya memutuskan untuk, "Udah, aku harus fokus di sini," gitu? Hal terberat waktu itu adalah ditipu vendor. Ditipu teman sendiri juga pernah, kemudian ditipu reseller pun juga pernah. Itu fase yang membuat saya itu hampir menyerah. Karena gini, ketika kita mengumpulkan modal udah begitu banyak, kemudian kita udah punya barang, dan kita udah tertipu orang sampai berpuluh-puluh juta mungkin waktu itu. Itu membuat saya itu drop, hampir menyerah. Waduh, modal udah habis. Terus tak pikir-pikir lagi begini. Waktu itu membaca bukunya dari Arafat, namanya Hijrah Rezeki. Di situ dituliskan bahwa rezeki itu kan bergerak. Meskipun seandainya kita mengalami cobaan itu hanya bagian dari drama bisnis, bagian dari alur bisnis. Orang bisnis itu kalau belum merasakan yang namanya jatuh, pasti belum kuat gitu. Akhirnya dari sana saya itu semangat lagi untuk bangkit dan terus berproses, terus bergerak lagi, mengejar mimpi-mimpi yang belum tercapai, dan alhamdulillah masih diberi jalan. Dan kemudian setelah hampir berapa tahun gitu udah punya toko juga, di situ juga sempat dibobol maling. Nah, dari dibobol maling itu kan pasti yang namanya rasa kecewa, rasa drop, rasa hancur itu kan pasti ada. Barang kan habis, dibobol maling juga. Di situ saya juga mencoba meluaskan hati, mencoba
membolak-balikkan pikiran, oh ngapain sih harus disesali gitu loh. Hidup itu kan hanya udah ada yang ngatur. Hidup ini kan udah yang ngatur, itu yang saya percaya waktu itu. Coba bangkit lagi, sedekah juga, yang penting itu sedekah ditambahin, mungkin saya kurang sedekah waktu itu mikirnya gitu. Dan alhamdulillah masih diberi jalan sampai sekarang. Mungkin dari situ saya mendapatkan ilmu-ilmu tentang kehidupan, mendapatkan ilmu-ilmu tentang bisnis, cara menguatkan pikiran, menguatkan hati, seperti itu. Buat adik-adik juga jangan mudah menyerah lah intinya. Ya, siap-siap, Kak. Oke, terakhir nih, Kak. Ada pesan-pesan apa buat adik-adik nih yang paling nggak yang bisa dilakukan mereka ketika masih di bangku SMP? Yang dilakukan dari sekarang itu adalah mencoba menggali bakat kalian itu apa. Karena di era sekarang itu kan bukan seperti dulu. Kalian harus menjadi pegawai negeri misal, kalian harus menjadi dokter, kalian harus menjadi polisi, kan bukan seperti itu lagi di era sekarang. Kalian harus mencoba menggali bakat kalian itu apa, terus kemudian coba latihan terus apa yang kalian bisa, kalian pamerkan di misal YouTube, kalian belajar edit video, edit foto, lakukan apa yang kalian suka. Itu yang pertama poinnya. Lakukan terus, gali terus bakat kalian. Karena di era sekarang itu skill nomor 1. Kemudian yang kedua seperti tadi, yang udah saya sebutkan di awal. Cobalah nggak usah nyontek kalau pelajaran. Meskipun hasil jelek, kalau hasilnya sendiri itu akan mengajarkan kita kuat ke depannya. Oh, iya. Iya kan? Kemudian yang ketiga tadi, jangan mudah menyerah. Terus berjuang dengan proses. Belajar sungguh-sungguh, kalau dari SMP sekarang, belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi juga, bergaulah dengan teman-teman yang emang saling support, saling pamer prestasi, bukan pamer kenakalan, seperti itu. Kak Bayu. Itu pesan-pesan dari saya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan adik-adik. Itu tadi pertanyaannya kebanyakan emang dari teman-teman sih, Kak. Jadi teman-teman itu kadang kan emang suka males tuh kalau belajar. Apalagi online gini kan males tuh. Kadang enakan rebahan daripada ngerjain tugas, tugasnya juga banyak gitu kan. Mereka juga, kita tuh sebagai anak SMP juga perlu motivasi, perlu istirahat, kayak gitu. Betul banget. Jangan lupa bermain dengan teman-teman, itu sangat penting. Karena masa muda, masa seperti kalian itu nggak bisa diulangi lagi. Lakukan semuanya dengan maksimal. Ingat masa depan kalian itu masih cerah. Oh iya. Terima kasih Kak Bayu atas waktunya ya. Terima kasih adik-adik SMP 2 Mojokerto. Salam buat Bapak Ibu Guru ya. Iya, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama.